Kenapa Rasulullah sangat menyarankan, walaupun ketika beliau masih hidup, Rasulullah sangat-sangat menyarankan untuk selalu membacakan sholawat untuk siapa? Untuk Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Surat wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tadinya saya sangat masa bodoh dengan yang komen-komen yang seperti ini, yang istilahnya banyak merendahkan, mengambil satu kesimpulan yang terburu-buru, langsung memvonis. Ya, saya sangat paham bahwa hal-hal yang semacam ini, yang namanya asror, yang nama khawas, itu tidak datang untuk siapa saja. Itu hanya untuk pertama orang-orang yang diberi keistimewaan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang menuntut, yang ingin mengetahui. Dan saya mau perlihatkan satu video yang diunggah oleh salah satu ustadz yang ahli ruqyah, dan videonya seperti ini. Insya Allah kita akan berkenalan dengan kitab-kitab yang disampaikan oleh Mas Udin di beberapa video-videonya. Ada kitab Al-Awfa, Syamsul Ma'arif Kubro, dan Mambausul Hikmah. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian kitab Mambausul Hikmah. Ini dia kitabnya, kitab yang katanya ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, meninggal tahun 622 Hijriah, Sahibus Syamsul Ma'arif Al-Kubro, yang juga beliau adalah penulis Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Kita langsung buka kitabnya, ya. Isinya nih, kalau mau pada tahu, ya, banyak sekali dituliskan wafak-wafak di dalamnya. Nah ini, nah itu, nah ini malah kayak simbolnya Uzumaki, ya, klan Uzumaki. Ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, ini huruf qaf, teman-teman. Untuk apa? Mari kita lihat. Nah, di sini dijelaskan, waman arada shar'a sahih, barang siapa yang kepengen membuat orang yang sehat menjadi kesurupan atau terkena epilepsi atau terkena sebuah musibah, falyaktub fi wasati kafihi harfal qaf hakada, maka hendaklah dia menulis di tengah-tengah telapak tangannya huruf qaf seperti ini. Nah, kemudian wa ala asabi'ihi, tulis juga di antara jari jemarinya ayat di dalam surat Toha, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Alal ibhami, kemudian di jempol tulis wa khasha'at, wa ala sababadi, di jari telunjuk ditulis al-aswad, wa 'alal wusta, di jari tengah ditulis lirrahman, wa 'alal binsar, di jari manis ditulis fala tasma', wa 'alal khinsar, kemudian di kelingking ditulis illa hamsa, kemudian diasapi dengan dupa, kemudian kusbaroh, ketumbar, wa ya'zimu bihadil asma, kemudian bacalah mantra dengan asma-asma berikut ini. Ban kabrohu wa rayin barukhin bishabakhin shamakhin al-'ali ala kulli barakhin bisalsalin badlatul khudu' baina yadayka ya shadid al-ar'ad ya 'alima tamitha ya ajma' ahma hamitha atma tamithan markitha wa kana Allahu qawiyyan aziza wa innahu laqasamun aw ta'lamuna 'azim. Nah, ini adalah nama-nama yang majhul, yang enggak jelas artinya apa dan dari mana. Nah, ini lagi nih. Ini kalau dalam bahasa dunia sihir disebutnya tilasmun, rumus-rumus sihir. Ya, bentuknya seperti ini. Mereka sebutnya dengan khatam. Apa kegunaannya? Mari kita lihat. Wa min khawasihi, di antara kekhususannya, li'ibtali naumil insan, adalah untuk mengganggu tidurnya seseorang. Idza aradta dzalika faktu bil khatama fi waraqatin haula ismi syakhsi bi syartin an takuna ru'usul ashkali ila dhahiri hakada. Seperti ini. Kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, yakni membuat orang tidak bisa tidur, maka hendaklah kamu menuliskan khatam ini. Ya, khatam itu artinya cincin, bentuk lingkaran seperti ini, seperti cincin, di suatu kertas. Kemudian di sekitar nama orang yang kepengen kamu sihir. Nah, ini disebutnya fulan, misalnya namanya Bejo, Ruhin, atau
siapa misalnya Selamat atau yang lainnya, maka nama tersebut ditulis di tengah-tengahnya, di tengah-tengah khotam ini. Kemudian summa qra 'alaiha ad-da'wata, kemudian bacalah pada khotam ini sebuah doa. Waja'alha tahta wisadatihi fa innahu la yanam. Kemudian letakkan khatam ini, cincin ini di bawah bantalnya, maka niscaya dia tidak akan tidur. Kemudian yang lainnya, apa kegunaannya? Wa min khawasihi, di antara kekhususannya adalah li'idha'il adu, untuk menyakiti musuh. Hatta ta'tiyahul ahzanu wal humum, sampai musuhmu itu diliputi dengan kedalauan, kegundahan, dan kesedihan. Idza aradta dzalika fakhudh qaruratan. Kalau kamu pengen melakukan hal tersebut, maka cari botol, ya, ala ismin man syi'ta wasmi ummihi. Kemudian botol itu, ya, dikasih nama orang yang hendak kamu kerjain dan juga nama ibunya. Warasum 'alaiha, kemudian gambar di atasnya itu al-khatama, ini khatam ini, wada' fi dakhiliha, kemudian letakkan di dalam botolnya qalilan minal ma', sedikit air, wal kibrit, korek api, wal filfil, cabe, wal zait, minyak, wada'ha 'ala narin baina hajaraini. Kemudian letakkan botol tersebut di atas api di antara kedua batu. Gitu pernyataannya. Yang dimana di dalam video ini ya beliau mengatakan dengan memberi judul membongkar kitab Mambaul Ushul Hikmah. Subhanallah, hebat. Ketika saya buka salah satu isi dalam kitab Mambaul Ushul Hikmah, dalam kitab Mambaul Ushul Hikmah itu mengajarkan salah satunya adalah mengenai isim zat Allah, ya, dimana di dalamnya itu mengatakan bahwa jika seseorang mewiridkan auratkan lafaz Allah dengan perkataan ya Allah ya Allah ya Allah 1000 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa ya Allah ya man huwa alladzi la ilaha illahu, maka jika dia mempunyai hajat apapun yang diinginkan, insya Allah Allah akan memenuhinya. Ini adalah salah satu bahasan dalam kitab Mambaul Ushul Hikmah. Yang jadi masalah kenapa Ustadz Fajar itu mengorek hal-hal yang buruknya. Untuk mengorek hal-hal yang buruk, jangankan di dalam kitab Mambaul Ushul Hikmah karangan para wali, dalam Al-Quran pun sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu tentang hukuman, tentang hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Coba Anda baca dalam Al-Quran, buat diri di sana membongkar Al-Quran. Ini ya, saya jadi terpanggil, jadi ingin bicara. Seharusnya Anda ini orang bijak, Anda orang bijak, Anda orang berpengetahuan yang tinggi, Anda orang pintar. Buka wawasan Anda lebih luas, hargai, ini karya umat Islam. Di dalamnya mengajarkan satu ilmu rahasia yang barusan dijabarkan oleh Ustadz Fajar ini adalah tentang rahasia huruf Qaf. Subhanallah, wali Allah yang bernama Syekh Ahmad Ali Al-Buni telah rela menuliskan salah satu rahasia keutamaannya seperti ini, walaupun beliau tahu dan paham dan sangat sadar akan resiko yang akan dia terima. Itulah kenapa. Dan Anda tahu sebagai orang muslim, apapun yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Semua aplikasi yang ada di sini, yang ada ditulis di dalam kitab, itu adalah satu aplikasi khawas, satu aplikasi ilmu rahasia yang tidak semua orang akan paham, yang tidak semua orang akan mengerti, dan tidak semua orang akan menerimanya. Bukan khawas namanya, bukan ilmu asror namanya kalau untuk bisa dicerna oleh setiap orang. Jika Anda mengaku seorang muslim, Anda paham dengan melakukan perbuatan yang ada di dalam kitab yang sudah dijabarkan, itu Anda tahu resikonya. Jika Anda seorang muslim, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Anda paham itu.
Dan yang mengaji kitab ini, kita membawa usul hikmah, tidak sembarangan orang. Dalam pesantren-pesantren itu ada satu klasifikasi murid yang mana yang berhak, yang pantas untuk bisa mengaji ini. Karena mereka juga tahu, wali-wali yang terdahulu tahu akan resikonya. Jika iman mereka kuat, jika mereka telah dididik dengan baik, dengan tauhid yang baik, dengan pengertian ilmu yang luhur, mereka akan tahu mana yang harus diamalkan, mana yang harus hanya dijadikan pengetahuan. Dan ini adalah senjata umat muslim. Itu. Dalam surat Al-Zalzalah ada, dan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka aplikasi yang ada di dalam kitab Membaul Ushul Hikmah yang barusan Anda bacakan itu untuk orang yang mengaku muslim dan beriman dengan keimanan yang kuat tidak akan berani melakukan pekerjaan ini. Tapi bagaimanapun pengetahuan ini harus diketahui bahwa asror dari huruf qaf itu ada yang seperti ini dan tidak banyak orang paham mau menjabarkan ini sampai sedetil itu. Kemudian jika Anda langsung memvonis kitab Membaul Ushul Hikmah adalah salah satu kitab sihir yang dimana di dalamnya mengajarkan bagaimana orang mengaurangkan lafaz Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yahu, 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 maka Anda otomatis mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari sihir. Jika Membaul Ushul Hikmah mengajarkan aurat tentang Asmaul Husna, maka Anda langsung memvonis bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 itu adalah bagian dari sihir. Subhanallah. Anda menggunakan ilmunya tapi Anda mencelanya. Nah, sana Anda muntah, kemudian Anda tarik, Anda makan kembali. Hati-hati. Ya tadinya ya saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Ya bodoh amat tadi. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang Anda yakini ya Anda kerjakan. Tetapi ketika Anda terus-terusan seperti ini, bagaimanapun ada rasa itu. Kalau Anda tidak mengerti tentang wafak, tentang khotam, tentang rahasia huruf, tentang rahasia isim-isim yang dikatakan aneh itu, jika belum Anda pelajari dari nolnya sampai dapat, maka Anda jangan langsung memvonis itu nggak jelas. Itu ada ilmunya, untuk itu ada. Itu didapat dari rahasia huruf. Anda tahu dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat luas. Jangankan dari makna dan arti, dalam satu huruf hijaiyah yang 28 itu ada makna yang terkandung di dalamnya, dan itu hanya akan dipahami bagi mereka orang-orang yang berhak atas itu.
bagi mereka orang-orang yang diridhoi Allah untuk mengetahui rahasia itu. Dan jika itu dibukakan kepada orang-orang yang tidak berhak, tidak ada akses untuk ke sana dari Allah, tidak mengizinkannya, walaupun Anda baca dengan bahasa Indonesia, itu tetap tidak akan masuk ke otak Anda. Tuh, ya. Dan hal-hal seperti ini tidak akan berguna. Ya. Ini bahasanya apa namanya, satu rahasia asrar yang terkandung di dalam satu huruf hizaiyah yang dibentuk dari berbagai, yang dibentuk menjadi satu kalimat ayat. Itu banyak kandungan yang tersembunyi di sana kalau Anda ingin paham sampai ke sana. Tetapi itu hanya untuk mereka yang menginginkannya dan diberi izin oleh Allah. Siapa yang oleh Allah? Siapa lagi? Gitu. Ini Allahu Akbar, subhanallah, ya, seorang ahli ruqyah yang di mana tiap hari membaca ayat-ayat Al-Quran masih saja mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini, padahal sangat tidak pantas. Apapun keajaiban dibilang sihir. Dalam surah Al-Qamar itu satu surah menerangkan tentang hal itu. Makanya hal-hal seperti ini sebenarnya tidak aneh. Tidak aneh. Nih, dalam surah Al-Qamar yang saya bacakan. Ya, satu ya, dalam alih bahasanya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, keajaiban, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang setiap urusan telah ada ketetapannya. Ini sama kejadian seperti yang sekarang ini. Orang takut pada sihir, orang takut pada santet, padahal semuanya sudah ada ketetapan. Itu hanya sebagai jalan syariah yang Allah tetapkan kepada mereka, itu tidak bisa dibantah. Dan bagi Anda, hal seperti ini menjadi ladang rezeki. Ketika ketetapan Allah datang kepada seseorang, menjatuhkan satu ketetapan bahwa orang ini harus terkena guna-guna santet atau gangguan jin, maka dia akan datang kepada Anda, Pak Ustadz, pada Anda sebagai pertolongan, sebagai perpanjangan tangan dari Allah, sebagai penolong untuk menyembuhkan. Maka berterima kasihlah kepada Allah dengan itu. Jangan langsung memvonis. Itu semua dengan ketetapan. Ada lagi video yang lain ya, mungkin dalam sesi yang lain. Ini khusus saya akan membedah dalam kitab Bamba'ul Ushul Hikmah. Saya kira besok-besok Anda harus membedah Al-Quran. Cari ayat-ayat yang di sana yang sangat-sangat mengerikan. Bongkar di sana tujuan Anda. Nah, makanya saya nggak ridho. Karena dalam Mab'ul Ushul Hikmah itu membahas subhanallah satu rahasia-rahasia yang sangat dalam, yang aksesnya itu tidak akan diberikan ke semua orang walaupun dia ahli dalam ilmu. Akses rahasia huruf, rahasia khatam itu tidak akan diberikan kepada setiap orang. Bagaimana rahasia-rahasia huruf itu?
apa yang terkandung dalam huruf alif, rahasianya seperti apa, alif, lam, mim. Rahasia huruf mim, subhanallah, dahsyat sekali, itu diterangkan dalam kitab Syamsul Maharib. Mim itu laksana matahari. Kalau dijelaskan secara ringan, mim itu berdiri sendiri, itu berputar dalam porosnya. Jika dihurufkan maka itu akan berawal mim dan berujung mim. Dia berada dalam satu bulatan. Dahsyat sekali, dia hidup sendiri, itu huruf mim. Makanya ayat yang pertama itu dalam surah Al-Baqarah, alif, lam, mim. Itu satu kekuasaan yang dahsyat. Allah memberikan di sana, memberikan satu gambar yang berdiri sendiri. Itu namanya Allah. Alif itu sudah tidak bisa disebutkan lagi. Itu awal dari segalanya, yang maha kuasa. Lam, jika dikaitkan dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul, subhanallah, itu ada penafsiran sampai di sana, sampai mendetail dari para wali yang tidak akan bisa Anda mengerti. Dan alhamdulillah waliullah ini sudah mau menuliskan hal yang seperti ini untuk kita baca, untuk kita telaah, banyak sekali asrar-asrar yang tersembunyi di situ. Ilmu Allah itu, walaupun jikalau pena itu dari air laut dan dituliskan untuk menulis ilmu-ilmu Allah ini, maka air laut itu tidak akan cukup untuk menuliskannya. Anda hanya menguasai satu ilmu ruqyah sudah bisa, sudah memvonis kemana-mana, subhanallah. Dalam satu hadis yang dipakai dasar ilmu ruqyah, kenapa menjadi boleh, itu satu hadisnya yang Rasul katakan, kerjakan itu kalau ada manfaatnya. Sedangkan hadis, yang namanya hadis, perkataan Rasulullah itu universal, layaknya Al-Quran. Sebagai penafsiran Al-Quran itu bisa diaplikasikan untuk semua hal. Kerjakan kalau itu ada manfaatnya. Itu dengan syarat tahu awal, tahu ujung, jangan ikut-ikutan. Anda sangat paham keajaiban ini, yang namanya keajaiban itu ya seperti itu, dan memang sudah tertulis dalam Al-Quran. Jika mereka melihat sesuatu tanda mujizat itu yang hal yang aneh-aneh lah, ya. Yang aneh-aneh itu yang gak ngerti, gak bisa dipahami. Mereka berpaling dan berkata itu adalah sihir yang terus menerus. Itu ayat Allah. Itu ya, makanya hal yang seperti ini tidak aneh. Sedangkan Anda tahu yang namanya gaib itu urusannya dengan iman. Jadi ya sangat sekali saya berharap Anda ini orang paham, orang ngerti, ya. orang berpendidikan dibanding saya yang keluaran SMA. Anda lebih jago, Anda keluaran pesantren harusnya lebih paham. Anda pernah ngaji di luar negeri, harusnya lebih luas wawasan Anda. Tidak langsung seperti itu. Kemanain orang tua yang dulu? Syekh Ahmad Ali Al-Buni itu karomahnya itu udah terbukti. Ratusan tahun dia meninggal, nyampe sekarang namanya saja masih hidup. Sedangkan Anda ataupun saya 3 bulan paling kalau saya meninggal orang sudah lupa. Mereka itu udah ratusan tahun itu. Allah menjaganya dengan karya-karya beliau. Beliau mengajarkan bagaimana tata cara berdoa yang baik, dengan rahasia-rahasianya, asrornya.
Banyak orang ibadah berdoa tiap hari, kok kenapa nggak nyampe-nyampe? Sholat tiap hari, tiap waktu. Kenapa kehidupan saya tidak berubah? Gundah saya terus. Datanglah rukyah seperti Anda itu gangguan jin. Ya, nggak seperti itu. Yang nama jin itu ada. Tiap orang itu Anda sudah paham. Tiap orang itu punya jin. Jin itu bukan musuh. Jin itu bukan musuh. Hanya kita yang memusuhi mereka. Karena prasangka kita yang tidak baik. Sama-sama dikirim Allah ke muka dunia ini, muka bumi ini untuk beribadah. Itu ayatnya sudah jelas. Ya, sudah jelas. Sedangkan yang namanya syaitan itu lebih dahsyat dari manusia. Lebih dahsyat dari yang datangnya dari manusia, bukan dari syaitan atau dari jin. Bukan dari jin. Yang lebih dahsyat itu datangnya dari kita. Itu. Ya mohon maaf ya. Sekali lagi, sebenarnya saya sangat malas untuk mengomentari hal-hal yang seperti ini. Karena saya meyakini untuk hal-hal yang seperti ini, yang namanya hal-hal yang rahasia itu, ya Allah pun sudah menjelaskannya bahwa kegaiban itu tidak akan ditunjukkan kepada semua orang, dan hanya Allah yang dan apa tuh ayatnya, dan akan ditunjuk dan Allah tunjukkan itu hanya kepada Rasul, ya mungkin seperti itu, maaf kalau salah ya. Itu ayat itu sudah menjelaskan Allah menunjukkan kepada yang dikehendakinya, salah satunya adalah Rasulullah. Sedangkan dalam ayatnya laqad ja'akum rasulun dan seterusnya, bahwa dalam setiap satu kaum itu Allah menurunkan Rasul. Rasul itu seperti apa? Mana yang luas? Bukan hanya Nabi. Kalau Anda udah tahu ngaji diri, setiap insan yang lahir ke muka bumi itu Rasul, utusan. Cuma mempunyai ketetapannya masing-masing yang dinamakan qadarnya, kodoknya. Kodoknya ini sudah tiap 3 bulan dia dalam kandungan dikasih ruh dengan satu perjanjian. Berarti dia sebelum lahir dia sudah mengemban satu amanah yang sudah dituliskan, sudah dijanjikan. Maka ketika dia lahir, itulah Rasul. Dia sudah menjadi Rasul, utusan dengan janji yang dia yang kita buat. Ngaji diri dulu, makanya pahami dulu. Sekali lagi ya, ini saya untuk mungkin ya mudah-mudahan aja jadi satu jadi satu penambahan wawasan bahwa kitab-kitab hikmah ini bukan kitab yang mereka sebut seperti itu, yang namanya orang sudah tidak suka akan dicari, terus dicari di mana nih kelemahannya. Subhanallah, kalau dia sadar padahal ini merupakan satu satu alat, satu jalan buat kesuksesan dia. Ya banyak aja orang yang kurang iman kemudian membaca kitab ini dan melakukan satu pekerjaan yang seperti yang dibacakan tadi seperti dia, kemudian sakit. Mereka akan datang ke Anda dan itu akan menjadi cuan buat Anda. Ya maaf ya nggak seperti itu, tapi saya yakin orang yang ngaji membawa usul hikmah di pesantren-pesantren, mereka mempunyai tauhid yang kuat. Mereka tahu balasan dari setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Walaupun emang ada aplikasi yang dijelaskan seperti itu dan banyak, tapi itu merupakan senjata orang muslim, dan itu
Syekh Ahmad Ali Buni pun melarang untuk hal-hal yang seperti ini dikerjakan untuk sesama muslim, untuk mendolimi saudaranya. Itu hanya sebagai senjata kita. Ini rahasia kita yang harusnya kita jaga, bro. Anda lebih suka orang muslim itu menjadi remah, diinjak-injak, makanya sampai jadi sekarang ini orang-orang muslim kita ini menjadi lemah, gampang sekali disusupi, gampang sekali dipengaruhi. Ini sihir, jangan. Ini musyrik, jangan. Ya Allah, insya Allah nanti saya bikin lagi video kedua ini mengkritikan. Ya, ada. Ya, untuk sekarang saya tidak akan bikin panjang-panjang karena kemungkinan ya para yang menyaksikan akan bosan. Biasanya kalau saya udah ngomong itu udah nyerocos itu 2 jam 3 jam nggak bisa selesai. Makanya dari sini saya akan tahan lagi ya, bagi saudara-saudaraku yang yang menggeluti ilmu asyara, jangan takut, pelajari. Anda tahu yang baik apa, yang buruk apa, konsekuensinya itu apa, Anda paham sendiri. Lakum dinukum waliyad. Saya pernah bertemu dengan salah satu Habib, ya, beliau orang tua angkat saya konsultasikan dengan beliau, Pak, bagaimana tentang kitab-kitab seperti ini dengan mereka yang selalu berusaha merusak citra baik dari kitab-kitab seperti ini. Beliau itu menjawab, jangan pedulikan mereka itu bahlul. Itu kata beliau itu. Saya tersenyum, iya. Ya, karena emang saya sangat paham sekali. Saya sangat paham ketika waliullah ini menuliskan ini. Mereka pun dengan perasaan yang sama, mereka tahu konsekuensinya. Tetapi bagaimanapun yang namanya ilmu pengetahuan itu amanah yang harus dikemukakan, amanah harus dibukakan agar yang lain mengetahui ya, bahwa sedahsyat inilah yang kita punya. Dalam satu huruf qaf dengan metode penulisan yang digambarkan dalam kitab Membawa Usul Hikmah bisa sampai seperti ini akibatnya jika dikerjakan dengan cara yang seperti ini. Jangan khawatir, yang namanya sihir itu tidak akan bekerja. Semuanya itu bekerja hanya dengan ketetapan Allah. Itu ayahnya yang saya bacakan tadi. Dan bagi mereka yang tidak mengerti, tidak paham dengan yang ini, mungkin ya pasti akan mengatakan ini sihir, dan ayahnya pun sudah saya bacakan tadi. Dalam surat Al-Qamar ya, hampir satu surah menyatakan hal-hal yang seperti ini. Anda tahu hal-hal gaib itu ya tidak bisa didohirkan. Bukan gaib namanya kalau dohir. Gaib ya gaib. Itu urusannya dengan iman. Ya. Gaib ya gaib. Ya, itu bukan untuk tontonan. Gaib ya gaib. Kalau tontonan itu konten. Ya sudah. Subhanallah, astagfirullah. Ya. Satu hal yang harus dicapkan untuk diri saya pribadi kepada mereka yang mengaku sangat pintar, sangat bisa ahli hadis, ahli hafal Al-Quran, ahli tahfiz. Ya. Harusnya Anda lebih berwawasan lebih luas. Anda berwawasan lebih luas, Anda pintar, perluaslah pemahamannya. Jangan sempitkan, perluas, jangan sempitkan. Apalagi mendolimi sesama muslim, subhanallah. Yang notabene ini adalah ilmu peninggalan dari seorang wali yang dipelajari sampai sekarang di pondok-pondok pesantren yang merupakan orang tua Anda. Saat kayak itu. Pencipta kita siapa? Pasti semua orang itu jawabnya Allah. Kalau menurut saya bukan Allah, pencipta saya orang tua saya.
ibu saya yang mengandung, dari benih yang diberikan oleh oleh ayah. Itu Tuhan saya yang menciptakan saya untuk di dunia. Maka sebelum ke Allah, ke orang tua dulu. Itu adabnya. Yang namanya orang tua itu bukan hanya ibu kandung, guru kita. Mereka orang-orang paham, ulama-ulama terdahulu. Itu juga sebagai wali, wakil kita. Katanya orang paham, orang ngerti. Subhanallah. Kalau tidak paham, tidak ngerti, jangan berspekulasi. Di sana ada asrar yang sangat-sangat rahasia, yang tidak akan dibukakan kepada semua orang. Walaupun dibaca, sudah baca ini, mereka tidak akan masuk ke otak, nggak bakalan. Kalau Allah nggak mengizinkan, kalau nggak ada izinnya itu. Sama halnya dengan hal-hal yang gaib. Udah kita Babul Usul Hikmah, subhanallah. Syamsul Ma'arif, subhanallah. Ini kita Babul Usul Hikmah dan Syamsul Ma'arifnya laksana anjing menggonggong kafilah kelak berlalu. Walaupun banyak anjing-anjing yang menggonggong mengenai dua kitab ini, mereka tetap berlalu, tetap eksis. Itulah karamahnya. Karena ada asrar di dalamnya. Itu ada ruhnya di dalam sama hidup. sangat tidak mengerti, tidak paham. Ya, apa maksudnya? Mereka itu orang-orang ngerti, orang-orang berwawasan luas. Kok bisa sempit? Anda tahu, saya kemukakan satu rahasia yang belum banyak orang tahu tentang sholawat. Kenapa? Tentang sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah segitu aja nih saya buka ya. Kenapa Rasulullah sangat menyarankan, walaupun ketika beliau masih hidup, Rasulullah sangat-sangat menyarankan untuk selalu membacakan sholawat. Untuk siapa? Untuk Muhammad. Bayangkan, Rasulullah ketika masih hidup sangat-sangat menyarankan untuk membaca sholawat. Istrinya beliau membaca sholawat tiap pagi sebanyak 100.000 untuk beliau, untuk Muhammad ini. Rasulullah menyarankan setiap anak-anak orang-orang muslim yang mengaku beriman, nama Islamnya setiap insan yang lahir dari orang-orang muslim itu harus dikepalai dengan nama Muhammad. Maka sholawat itu kita pertanyakan, Muhammad yang mana yang beliau tuju? Dan kenapa Rasulullah menyarankan setiap anak ini diawali dengan kata Muhammad? Itulah kenapa. Bukan rasanya di sana, karena sholawat yang Anda bacakan itu bukan untuk Muhammad Ahmad bin Abdillah saja, tetapi untuk Muhammad saya, untuk Muhammad Anda Fajar, untuk Muhammad Anda Al-Husain, untuk Muhammad Anda Syekh Al-Dal. Itu lebih luas pemahamannya, lebih luas pemikirannya. Ketika seorang membacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka itu menyerukan keselamatan untuk Muhammad yang lainnya, bukan hanya Muhammad Ahmad bin Abdullah. Kalau beliau itu sudah tidak membutuhkan doa buat dari kita, tidak perlu. Beliau adalah satu utusan yang sangat-sangat Allah banggakan. Tidak perlu. Sholawat itu untuk kita, yang Anda baca itu untuk kita sendiri. Balik lagi, itu rahasianya. Kalau Anda mau lebih dalam lagi membuka satu keilmuan, nanti ada perkataan ya nggak seperti itu katanya. Tetap kepada Muhammad yang itu, namun nanti akan berbaik lagi ke kita. Ya apa bedanya?
itu sebagai konsep. Tetapi yang benar itu ya seperti itu. Karena Rasulullah sangat menyarankan setiap orang-orang muslim, anak-anak lahir itu diberi nama dengan Muhammad. Muhammad Supyandi saya. Itu. Ketika Anda membacakan sholawat atau sholli ala Muhammad, maka itu untuk seluruh umat muslim yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.